selamat bergabung dengan saya Cika di channel saya nih, Obrolan Cika. Di sini Cika mau banyak-banyak ngobrol dengan wanita-wanita tangguh, wanita-wanita yang super hebat pokoknya. Kali ini Cika mau ngobrol dengan Cedera. Cedera ini, aduh benar-benar panutan aku deh. Nah, sebelum kita mulai obrolannya dengan Cedera nih ya, jangan lupa like dulu, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Yuk, langsung aja kita ngobrol dengan Cederanya ya. Halo Cedera, apa kabar? Hai, baik. Aduh, Cedera ini ya, nih. alhamdulillah. Ini bahasa Jerman kita keluar ya, Iya Cedera. dong. Jadi Cedera ini yang saya tahu ini udah kenal lama dengan Cedera, dan dia ini adalah host presenter yang paling juara. Aduh, improve-nya nggak ada yang punya. Juara pokoknya jagoan. Cedera, ini kita mau ngobrolin soal wanita-wanita tangguh, bukan berarti wanita yang tangguh tukang mikul-mikul gitu ya. Bukan ya. Jadi lebih kepada saya melihat sendiri perjuangan Cedera selama ini, dan saya sangat salut ya, single mom, 4 anak, tapi anaknya sekarang udah sukses, udah masuk ke universitas yang bagus. Itu kebayang nggak sih biayanya berapa? Kebayang nggak sih biaya hidupnya juga kayak apa? Nah, coba Cedera gimana sih? Apa sih rahasianya Cedera untuk menghadapi yang menjadi single mom dengan 4 anak itu? Oke, jadi sebenarnya emang gampang ya. Lillahi ta'ala udah selesai. Lillahi ta'ala aja ibu-ibu. Pokoknya mah jangan banyak mikir, jangan overthinking. Just do it. Nah, tapi yang namanya lillahi ta'ala teh berat, Nah. Kita bisa ngomong di mulut nih lillahi ta'ala, tapi begitu ngejalanin, ada ini mah ngeselin ini. Akhirnya nggak lillahi ta'ala lagi. Apa yang menjadi motivasi Cedera nih? Akhirnya bisa untuk lillahi ta'ala ikhlas ngejalanin semuanya, dan sukses seperti sekarang. Jadi berarti teknisnya seperti apa kan ya? Nah, kalau bicara soal teknisnya tuh jadi gini. Ini kan hari ini nih, saat ini ibu-ibu yang lagi nonton juga saat ini. Yang Anda lihat apa? Yang kita lihat pasti nggak jauh kok, anak-anak. Tiba-tiba anak-anak kita lagi sedih mikirin si mantan gitu ya, atau mikirin si mantan kan sebelumnya. Nah, itu pasti kan ada anak-anak yang kemudian nanya, "Ma, biar uang sekolah SPP, Ma pengen jajan, apa kita mau gimana?" gitu. Jadi saya nggak punya cukup waktu untuk memikirkan mantan, untuk memikirkan kesedihan, karena yang di depan ini mereka butuh saya gitu. Iya. Kalau saya fokus sama anak-anak, bukan fokus sama mantan suami saya atau sama orang masa lalu saya, kesedihan. Nggak ada waktu buat itu gitu. Tapi gini Cedera, kita yang tadinya berumah tangga, biasa disuplai sama suami. Betul. Dong ya. Terus tahu-tahu jadi single parent. Betul. Ini bawa anak lagi. Terus aduh gimana nih caranya nih ngasih makan si anak? Jadi gini, pada saat saya dulu memulai ya karir saya sebagai single parent yang akhirnya sampai 12 tahun ya pemirsa. 12 tahun loh ya single parentnya. Itu awalnya memang saya juga nggak tahu harus ngapain. Gimana cara nyari uang gitu. Sampai dalam pikiran saya sederhana banget. Kalaupun saya harus jualan gorengan di depan sekolahan, oke fine. Saya akan lakukan. Asal anak saya bisa jajan, anak saya bisa sekolah. That's it. Itu nggak gengsi sederhana tuh? itu. Nggak ada gengsinya tuh? Nggak, karena yang saya fokus kan tadi bicara lagi satu hal, fokus aja. Siapa yang butuh kita, apa yang harus kita lakukan. Anak-anak udah bukan mikirin pengen punya ini, pengen punya itu, bukan. Tapi yang nomor satu adalah anak, karena itu tanggung jawab. Udah jelas lah yang ono nggak tanggung jawab gitu kan. Masa ya jangan yang ini juga mau terus, begitu. gitu ya. Iya. Jadi ya udah anak-anak jatuhnya. Ya udah jangan lempar-lemparan lah. Lakukan saja gitu. Terus gini Cedera, itu bukan rahasia umum lagi ya kalau dengan status DJ Anda tehnya, aduh itu single parent DJ Anda itu pasti banyak godaan. Dari banyak. samping teh Betul. ada banyak tawaran menggiurkan. Betul. Oh lu lagi nyari kerja ya, oke gue kasih kerjaan nih seperti ini, butuh berapa? Pernah tuh. Tapi nanti bayarannya itu ya. Sudah pasti. Gimana itu? Pokoknya pasti harus ada plus-plusnya gitu Iya, ya. sementara Cedera ini wow kan tampilannya. Jangan sedih, saya itu dulu jadi DJ Anda umur 24 loh. Wow, masih muda ya Cin. Nah ya memang godaannya banyak. Terus kemudian ya selalu begitu gitu. Sampai saya sempat hampir putus asa. Kayaknya nyari kerja itu susah ya. Kayaknya mau cari uang aja ya Tuhan, kok saya harus menggadaikan harga diri saya gitu ya. Tapi ya itu dia, kalau kita benar lillahi ta'alanya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Jangan mikir yang jauh deh. Yang saat ini bisa dilakukan aja apa. Nah udah dengan melakukan itu aja akhirnya terbuka. Memang nggak sekaligus, step by step. Pasti. Dari yang cuman dapat duit 400.000 mikir kepala teh ya. Sih ya. Anak 4 cuman dapat duit 400.000. Ini cuman cukup buat berapa hari doang gitu ya. Tapi ya itu dia, setiap anak punya rezekinya sendiri-sendiri. Pas butuh ada. Nah itu tuh memang keajaiban seperti itu ibu-ibu ada. Jadi jangan takut, lakukan saja udah. Kasih tau dong rahasianya Cedera. Dulu sebenarnya Cedera ada bakat untuk nge-host nggak sih?
Oke, kalau ngomong basic pendidikan ya, basic pendidikan saya itu sama sekali bukan broadcasting. Sama sekali. Dulu saya basic pendidikannya hukum. Saya pernah sekolah di kedokteran Jauh juga. banget. Sekarang jadi Jauh dong. presenter yang juara. Nah, itu dia. Saya cuman punya temen, jadi karena saya sedang melakukan, dulu saya lagi fitness doang loh. Saya cuma sekedar fitness, terus kemudian di tempat fitness itu ada teman saya yang penyiar radio, karena saya kagum sama dia, saya ikut, saya lihat, saya coba, dan akhirnya kemudian saya coba ngelamar, keterima. Dari situ, jadi semuanya tuh serba Akhirnya kebetulan. berjalan ya? Kalau dibilang kebetulan nggak juga ya. Petunjuknya tuh begitu. Jadi pintar-pintarlah melihat petunjuknya. Nah, itu sesederhana dia. itu kok. Jadi jangan menutup mata, jangan berpikiran bahwa ini adalah cobaan, ini adalah hukuman dari Tuhan. Bukan, Terus udah aja gitu. Nggak mau kita melangkah, kita nggak mau membuka lagi, nggak mau explore apa sih yang ada di dalam diri kita ini ya. Betul. Cedera aja explore loh, akhirnya jadi host. Dari pendidikannya sarjana hukum, jauh banget ya. Akhirnya jadi bisa nge-host, bisa jadi presenter di semua TV sekarang ada. Jangan sedih. Pokoknya intinya satu lah, jangan mengkotakkan diri saya sarjana hukum berarti saya harus begini, enggak. Lakukan aja semuanya di bidang hukum, jadi lakukan. Jalan itu ada di mana aja ya, Ci, ya? Betul. Saya buka kantor hukum juga, ya kan. Terus kemudian saya kerjasama sama rekan-rekan juga. Tapi satu loh, sebenarnya ya kita tuh asal pinter ngedengerin hati nurani kita. Ya. Jadi basically di dalam sini tuh ada yang teriak, saya seneng deh melakukan ini, lakukan. Dan itu pasti kalau ngomongin uang itu bonus. Dan faktanya uang itu akan ada. Insya Allah. Ini sebenarnya kejadian juga sama saya sih, curcol sedikit ya. Nah, gimana? Dulu nggak pernah masuk dapur loh sama sekali loh, nggak pernah tahu ini teh bumbu apa, ini bumbu apa, ini bumbu apa. Tapi karena bakatku butuh, kita harus cari duit nih, harus bisa hidup. Akhirnya kita nyobain, ini bikin ini. Ternyata hanya belajar lewat apa coba? Lewat ya banyak sekali sih tutorial-tutorial ya dari website-website. Otodidak berarti hitungannya ya? Otodidak, akhirnya belajar juga. Akhirnya bisa diperdalam, akhirnya sekarang alhamdulillah udah bisa jualan tuh. Saya takjub loh, dulu ya saya bertemu beliau itu yang licin dari ujung rambut sampai ujung kaki, sejari-jarinya licin, tiba-tiba dia ke dapur saudara-saudara dan hasilnya udah enak, bentuknya bagus, nggak kayak saya kalau masak rasanya enak sih, tapi bentuknya acak adul. Itu yang namanya karena bakat sebenarnya, bakatku butuh tehnya, Cek ya. Betul sekali. Dan satu lagi kalau dari saya ya, ini pengalaman sebagai senior kali ya, saya ya 12 tahun ya Bu. 12 tahun jadi DJ. Nah itu dia, kalau Anda mau menikah lagi ataupun misalnya kita tertarik jujur-jujuran aja ya, nggak mungkin lah dalam perjalanannya tuh saya tidak tertarik sama pasangan lawan jenis gitu ya. Itu tertarik, tapi satu, kembali lagi anak. Ya. Milih pasangan, mikirin anak, mau melakukan, kita free loh ya. Jadi kita di janda. sebenarnya anak itu adalah shield kita ya. Betul. Itu adalah Bentengnya. benteng Iya. untuk kita melakukan, kita melangkah tuh seperti apa. Memilih pekerjaan, aduh kalau saya ngambil uangnya dengan cara seperti ini, anak saya nanti jadi Makanya, penyakit, enggak ya. gitu kan. Hal-hal seperti itu. Kemudian milih pasangan, milih teman, itu penting sekali. Semuanya based on anak. Kalau saya sih nggak kebayang ya, ini single parent gitu, anak 4, aduh pasti liurin, nyari duit kemana. Nah, ada saat dimana anak-anak masih kecil ya, kan Cedera tadi bilang 12 tahun nih ceritanya dari awal. Pasti anak-anak juga masih kecil kan ya. Pada saat anak-anak masih kecil ini, Cedera benar-benar merasa jatuh banget. Benar-benar merasa, gue nggak ada apa-apanya nih, gue nggak bisa apa-apa. Itu gimana caranya supaya Cedera bisa move on? Karena mau curhat sama anak-anak juga pasti nggak bisa. Ya. Karena anak-anak belum ngerti ya, umur segitu, ini mak gue kenapa ya gitu, pasti belum ngerti ya. Itu gimana nih ceritanya? Oke. Jadi gini, saya mau sedikit kasih masukan juga ya buat ibu-ibu ya. Triknya apa sih gitu ya, supaya bisa survive. Pertama, jangan deket-deket sama orang yang memberikan influence negatif. Yang tahu kita ini akan bisa cari duitnya di mana, gimana caranya, itu diri kita sendiri. Betul. Bukan orang tua kita, mohon maaf nih ya, bukan saya ngajarin nggak benar. Cuman begini, karena kita sudah dewasa, kita punya tanggung jawab anak. Jadi yang terbaik adalah mengikuti kata hati kita. Kita mau kemana? Saya bukan tidak ada berbenturan sama orang tua pada awalnya. Pasti itu banyak pro kontranya kan. Orang tua saya sudah membentuk saya untuk misalnya jadi sarjana hukum, seorang untuk jadi lawyer dan lain sebagainya. Ya saya tuntutannya ke sana. Tapi hati kecil saya teriak, saya kayaknya lebih ke entertain deh. Ya. Dan pada saat itu 2 tahun saya memang harus menjauhi dulu gitu orang-orang yang akan terus menuntun saya ke arah yang tidak sesuai dengan kata hati Karena saya. saya yakin ya keluarga terdekat juga pasti ada lah ya rasa kecewanya. Betul. Gitu ya. Mereka ingin yang terbaik buat saya, betul. Tapi yang paling tahu apa yang terbaik untuk Anda adalah hati kecil Anda sendiri. Jadi ikutin itu. Kalau memang harus menjauh dulu dari
misalnya orang-orang yang terdekat kita lakukan. Dan bahkan pada akhirnya kayak misalnya gini, jujur-jujuran aja deh, kita melawan yang tadi Cece bilang ya, anak-anak masih kecil banyak masalah, banyak ini apa segala macam, terus kamu nggak curhat harus wajib itu. Kalau nggak curhat kita bisa gila, jujur-jujuran aja ya. Iya, karena stres kependam sendiri. Betul. Aduh, itu beban dipegang sendiri. Betul. Kayak apa beratnya kan. Nah, kalau saya lebih suka mengenal orang-orang baru. Pada akhirnya yang jadi lingkaran terdekat saya adalah orang-orang baru. Salah satunya ibu ini. Ya, Perkenalkan. yang akhirnya kenal dalam perjalanan, dan kita memilih mana orang yang akan tidak akan menjudge kita dengan apa pilihan kita gitu. Ya, itu betul. pertama. Nggak usah punya banyak teman, nggak penting kita punya banyak teman. Yang penting punya teman-teman yang berkualitas, itu lebih penting. Dan di situ kita bisa curhat, dan kita juga bisa meringankan sedikit beban kita gitu. Dan yang pasti lagi, kalau dulu prinsip saya itu cuma satu, saya malum ya, namanya juga kita ditinggalkan tanpa sepeser pun ya Bu Tanpa ya. pesangon ya Bu ya. Ya itu saya setiap mau misalnya gini, kita kan butuh hiburannya jujur aja, pengen pergi main atau pengen apa gitu ya. Pasti tuh ada bosennya ya. Umur saya masih 24 loh, masih senang-senangnya main ya. main itu mah. Nah, tapi yang saya pikir begini, kalau saya mau melakukan sesuatu, ini ngurangin uang saya nggak ya? Itu penting buat saya. Kenapa? Karena anak-anak lagi. Kembali lagi ke anak-anak. Balik lagi. Jadi Saya nyari sebenarnya- uang itu kan buat mereka, bukan buat saya senang-senang. Oke, adalah reward untuk diri saya sendiri. Tapi semuanya itu harus benar-benar berhitung. Itu jadi nggak stres, nggak ya, kita banyak dengar lah ya, single parent kemudian dia akhirnya terlibat masalah-masalah seperti mohon maaf nih penipuan misalnya karena pengen dapat duit cepat. Saking butuhnya. Betul. Atau dia berusaha menjadi orang lain yang bukan dirinya. Gini deh Bu, jangan takut dihina orang. Kita jadi diri kita sendiri itu lebih enak. Betul. Orang yang akan jadi teman kita adalah orang yang benar-benar nerima Bisa kita. nerima kita. Jadi kita tidak perlu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain ya, Ce, ya. Betul. Sekarang gini, ibu punya teman banyak gitu, terus ibu punya kelas lah, anggaplah seperti itu. Tapi mereka ini kalau tahu Anda yang sebenarnya seperti apa, terus akan menjauh buat apa? Buat apa? Iya. Itu namanya gitu cuma loh. jaga gengsi doang biasanya ya. Betul. Oh, harus ngikutin ibu-ibu ini nih, harus ngikutin kelompok ini, tapi harus jaga gengsi. Sementara anak-anak di belakang terlantar. Nah, aduh, itu. jangan sampai. Jangan deh. Toh nanti ada waktunya di mana ibu akan menjadi seperti yang ibu bayangkan tersebut. Itu nyampe kok ke situ. Tenang aja. Nah, ya coba kan? bayangkan sekarang Cedera ini ya, dengan anak 4 dari mulai kecil-kecil. Sekarang yang 2 sudah masuk universitas kedokteran. Tiga. Oh, Tiga yang udah umur kuliah, tiga udah sudah masuk universitas nih. Tiga-tiganya di kedokteran ya. Yang satu enggak. Yang satu oke, yang 2 di kedokteran. Kebayang dong ya masuk universitas kedokteran kayak apa nih? Yang satu masih Ngumpulinnya kayak SMA ya, ini uang yang satu semua si loh. Ujang masih SMA. Halo Ujang kalau ngelihat. Ya tapi ya itu dia, hal yang terberat adalah semuanya, kalau saya sih gitu ya, intinya fokus Bu, ibu mau mikirin tentang kesedihan, sakit hati, marah, atau ibu mau mikirin tentang ini anak butuh apa, tinggal milih aja. Kalau saya lebih milih melakukan ini, toh nanti Bu ya, maaf kata ya, hiburan itu akan datang dengan sendirinya kok. Betul. Bener deh. Dan kemudian juga kalau ngomong tentang kesedihan ya, kesedihan yang berkaitan dengan kalau orang menghina saya pada ya di zamannya lah ya, menghina saya karena saya butuh pekerjaan, terus saya kemudian janda butuh kerja, oke, bisa nih gitu ya, terhina sekali. Tapi itu nggak seberapa dibandingkan pada saat anak saya di sekolah dibully oleh lingkungannya gitu ya. Terus gitu bilang ya, pulang ke rumah anaknya nangis, terus bilang ada sebentar ya. Saya ikut sedih loh kalau Sampai dengar sekarang- cerita ini loh. Ini benar-benar bikin kita gimana gitu ya. Ya, jadi anak saya pernah pulang ke rumah, terus dia bilang katanya, Mama kenapa kamu nangis, tadi dia nggak mau ngomong, terus akhirnya dia bilang, ya saya dibilang anak nggak ada bapaknya. Dalam hati saya marah ya, saya juga di situ saya mulai tuh yang tadinya saya nggak mikirin mantan suami gitu ya, akhirnya saya mikir, kamu kemana gitu, kamu nggak tahu kan kayak gini, kamu nggak tahu apa yang kita alamin gitu. Terus saya berusaha untuk gimana ya, anak saya dibilang begitu sama orang, dan faktanya memang saya mau ngomong apa gitu kan, Memang faktanya seperti memang itu seperti adanya, itu ya. gitu. Tapi kemudian saya berusaha untuk udahlah, toh saya nyari dia, saya minta tolong dia, nggak akan dapat solusi juga kan gitu. Malah buang energi kita Malah buang sendiri. energi. Akhirnya ya saya datengin, saya berperan sebagai ibu sekaligus jadi ayah. Saya datang ke sekolahnya, terus saya datengin gurunya, saya datengin anak itu, saya cari On-road orang ceritanya, tuanya, Ci, ya. saya samperin. Kita on-road. Pokoknya masih juga ada kejadian begitu.
saya pindahin anak saya. Dan ternyata masih terjadi juga. Terus akhirnya saya pindahin anak saya dan alhamdulillah di lingkungan berikutnya tidak. Ya itu salah satu ujian juga buat anak-anak kita yang mempunyai orang tua statusnya single parent. Ya itu ada Itu salah satu cobaan juga buat anak. Jadi bukan hanya diri kita sendiri yang dapat Betul. cobaan nih dengan kondisi seperti ini, tapi anak-anak juga kena imbasnya. Itu kena banget. Dan ya sudahlah, nggak usah mikirin terus harus saya gitu yang handle. Iya harus kamu. Iya harus kita Bu, harus kita. Udah nggak usah mikirin orang yang nggak ada. Kita aja lakuin sendiri dan itu bisa kok. Pada akhirnya anak-anak saya walaupun dengan situasi yang seperti itu banyak bully apa segala macam, buktinya sekarang anak-anak jadi anak-anak yang confidence. Mereka pede. Mereka merasa ada mama kok di rumah, biarin aja seluruh dunia membenci saya tuh ada ibu saya. Iya. Itu yang harus ditanamkan supaya anak kita nggak jadi yang namanya anak broken home ngaco-ngaco sana sini tuh nggak ada. Dan satu lagi manajemen saya mendidik anak itu adalah manajemen empati. Saya tidak marah dan memukul, tapi saya akan menangis di depan anak saya. Pada saat si anak melakukan kesalahan. Pada gitu ya. saat anak melakukan, bukan kemudian untuk anak jadi tahu susahnya orang tua, bukan juga ya. Cuman mereka harus tahu sedikit walaupun tidak semuanya. Kalau orang tua itu berjuang buat mereka, tolong hargai apa yang sudah Hanya kita sekedar lakukan. untuk paham si Betul. anak ya. Jadi dia juga nggak perlu belajar kamu nggak. Mama harus datang ke sekolah karena raport kamu jelek. Tadi mama sudah datang dan kata ibu guru, mama ya dimarahin lah sama bu guru. Nextnya mereka nggak mau ibunya dimarahin lagi sama gurunya dan mereka belajar tanpa harus Itu disuruh. lebih efektif sebenarnya Ya, ya. Jadi jauh. dengan tidak harus marah-marah sama anak, Betul. nggak harus ngomel-ngomel itu malah membuang lebih banyak energi kita dan si Betul. anak nggak akan ngerti juga. Dan mereka nggak akan kasihan sama kita. Iya. Penting rasa saling kasihan satu sama lain dalam keluarga itu menurut saya itu yang membuat kita sekeluarga saya dan 4 anak saya survive sampai hari ini. Nah, terakhir nih, Ce, ada pesan apa sih, Ce, buat teman-teman kita di luar sana yang senasib dengan Cece kemarin dengan kondisi yang sama gitu? Oke. Kalau bagi saya pada saat kita sendiri itu fokusnya, yang penting tuh fokus. Ibu tentukan dulu mau mikirin apa Bu? Mau mikirin yang sudah lewat atau ibu mau mikirin yang ke depan? Ya tapi kan itu nggak gampang. Hari ini saya harus ngapain? Itu pertanyaan yang paling sering muncul. Betul. Hari ini apa yang bisa ibu lakukan? Ibu bisa ngapain sekarang? Mau bikin gorengan? Saya bilang tadi bikinlah gorengan. Ibu mau ketemu teman yang kemudian nanti dapat ilmu, serap ilmu dari siapapun. Ibu coba sesuatu, betul kata Cece tadi ya, bahwa jangan mengkotakkan diri. Kalau misalnya ada suatu hal yang baru, coba. Kita nggak pernah tahu loh. Betul. Ikutin kata hati ibu. Oh saya mah tertariknya ke sini. Lakuin Bu. Biasanya itu teh petunjuk dari Tuhan. Iya. Itu Ce. Oke, Cedera. Aduh, Ya. terima kasih banyak nih bincang-bincangnya. Terima kasih banyak juga ilmunya nih. Bisa diambil nih ilmu-ilmu positifnya dari Cedera. Bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di sana yang punya kondisi yang sama. Yang jadi single parents dengan punya anak, dengan bawa anak, ataupun single parents yang tanpa anak itu sama aja. Jadi kita harus tetap move on, Ya. harus tetap berpikiran positif. Jangan sampai keblok nih, jangan sampai keblok sama dendam, jangan sampai keblok sama kesedihan. Nggak akan kelar-kelar. Cedera, hatur nuhun Ya, pisan. Terima kasih sami-sami. banyak. Ya. Sampai ketemu di channel berikutnya. Ya, oke. Hatur nuhun. Dah. Pokoknya ibu-ibu semangat ya. Semangat. Jangan lupa subscribe dan juga like, terus share juga. Share di semua medsos Apa namanya? kamu. Obrolan Cika.